Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing PDTG garing 2022 garing PA Salatiga Kamis 23 Juni 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Penggugat atas nama Deta Rohmatika dan tergugat Falahuddin Syamzali dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Ya Yang Mulia, saya dan kuasa hukum saya yang membuatnya. Saudari Deta, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Siap Yang Mulia. Nama saudari, Deta Rohmatika, umur saudari, 29 tahun, alamat saudari, Kompleks Perumahan Amarta Blok 10 nomor 10 Salatiga. agama saudari. Islam Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya Yang Mulia. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar Yang Mulia, saya kuasa hukum dari pihak penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik Yang Mulia, nama saya Anissa Fatul Hasanah, MHSI. Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai pengacara atau penasehat dari kantor Anissa dan Partner, alamat kantor Jalan Diponegoro nomor 47 Ungaran. Bisa saudari perlihatkan tanda mengenal, surat kuasa khusus beserta berita acara perkara? Bisa Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Baik Yang Mulia. Baik, saudari kuasa hukum. Selamat pagi saudara tergugat. Pagi Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada siang hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Siap Yang Mulia. Nama saudara, Falahuddin Syamzali, umur saudara, 29 tahun, alamat saudara, Kompleks Perumahan Amarta Blok 10 nomor 10 Salatiga. agama saudara. Islam. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri? Tidak, saya akan dibantu pengacara saya. Terima kasih. Saudari yang mewakili. Benar Yang Mulia, saya kuasa hukum dari tergugat. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik Yang Mulia, perkenalkan nama saya Nurullah, umur 31 tahun, agama Islam, kerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Mafiro Partner, alamat kantor Jalan Mawar nomor 31 Ambarawa. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus dan juga berita acara perkara? Bisa Yang Mulia. Silakan untuk kembali terlebih dahulu.
Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu yang mulia. Ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Dia yang mulia. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar yang mulia, saya suaminya. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Salatiga beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini ada persidangan cerai gugat dari istri saya. Baiklah kalau begitu. Saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Deta Romantika sebagai penggugat dan saudara Falahuddin Zanzani sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silahkan hakim anggota 1 dan kedua untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di sini bahwa saudara pembina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 12 November 2016. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengungkit kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini saudara perhitungkan? Kita harus saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, mari diselesaikan secara damai saja. Terima kasih yang mulia. Baiklah kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk menurunkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya sudah berpikir matang-matang dan pada pengajuan gugatan saya. Saya sudah tertahan lagi dengan perilaku dia yang sudah terlalu batas. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya mulia, saya mau istri saya menuruti bapaknya lagi, dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Tidak yang mulia, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu sudah dengan pihak keluarga. Tapi hasilnya tetap saja dia menolak dan itu hanya alasannya saja. Walaupun akhirnya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikit pun untuk anak saya. Saya akan tetap menyayangi anak saya. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi, dan kami akan memberi pilihan kepada saudari penggugat dan saudara penggugat untuk memilih antara mediasi di luar pengadilan atau di pengadilan. Pengadilan saja yang mulia. Baiklah, majelis memutuskan untuk memilih Kevin Eka Ramadan SSY sebagai mediator. Para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Kevin Eka Ramadan SSY sebagai hakim mediator dalam perkara 690/PDTG/2022/PA Salatiga. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 9 WIB.
dengan perintah pada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690/PDD/2022/PA3 ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Moga Bapak Ibu silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin sebagai mediator yang dipilih hakim ketua dan telah disetujui Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu berada di ruangan ini, apakah Bapak dan Ibu sudah bertemu untuk membicarakan masalah ini? Kemudian bagaimana dengan hasil pembicaraan ini? Sudah, tapi belum menemui jalan keluar. Sama juga sebenarnya. Sekarang coba Bapak dan Ibu mengungkap kembali bagaimana Anda berdua itu bisa bertemu dan memutuskan untuk berumah tangga. Sekarang rumah tangga Bapak dan Ibu sedang diterpa masalah. Bukan berarti jalan keluar sebuah masalah itu adalah perceraian. Ditambah lagi Bapak dan Ibu sudah memiliki buah hati yang mungkin belum besar, masih kecil. Bagaimana Bapak dan Ibu? Begini Pak, sebenarnya saya pernah menyarankan kepada suami saya untuk tidak pulang malam dan bekerja, untuk tidak juga sampai berlarut malam. Tapi nyatanya dia selalu saja begitu, dan sampai orang-orang itu bilang sama saya kalau dia itu mabuk sampai berlaku-lakuan juga. Bagaimana dengan Bapak melakukan hal-hal yang seperti itu? Jalan bekerja ya ada dalam dunia kan. Tapi kalau yang dibilang tetangga itu belum pasti Pak. Tetangga itu ngomongnya asal-asalan. Kalau dia melihat dengan mata kepala sendiri ya wajar saja. Tapi dia dapat bisikan dari tetangga yang itu bukan sebenarnya. Tapi gini Pak, dan dia tidak pernah menunjukkan keadaan keluarganya. Bahkan sama anaknya aja dia tidak peduli apakah dia pernah menanyakan gimana sekolah anaknya, gimana cara untuk bisa minta yang dengan keluarganya. Itu tidak Pak. Selebihnya gitu, Bapak itu bekerja memang buat keluarga, tapi keluarga yang utuh itu adalah kebersamaan. Bagaimana keluarga itu bisa bersatu dengan anak-anak juga butuh kasih sayang dari seorang bapak. Saya memikirkan Pak, tapi dia aja yang terasa. Salah cuma alasan dia Pak, dan saya tetap ingin majukan cerai gugat sama suami saya. Baiklah, kalau keputusan Ibu sudah bulat, saya selaku mediator tidak bisa memaksa kehendak untuk berdamai. Selanjutnya saya akan membuat laporan dan selanjutnya akan ada sidang jawaban gugat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Salatiga, Senin 27 Juni 2022, register perkara nomor 690/PDTG/2022/PA Salatiga segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690/PDDG/2022/PA Salatiga antara saudari Deta Rohmatika sebagai penggugat dan saudara Falahuddin Zamzami sebagai tergugat pada hari Senin 27 Juni 2022 dinyatakan dibuka.
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silahkan para pihak yang berkepentingan untuk maju dan memposisikan diri. Silahkan para pihak untuk duduk. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat ya mulia, saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun, setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Kevin Ramadan, STTSY, akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudari kuasa hukum tergugat? Yang mulia, mungkin jawaban dari kami sama dengan pihak penggugat. Memang benar, antara pihak penggugat dan tergugat sudah melakukan pertemuan, namun dalam pertemuan tersebut belum menemukan titik terangnya. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi para pihak yang tidak berkepentingan, dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Salatiga nomor perkara 690-PDPG/2022/PA Salatiga. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bacakan surat penggugat oleh kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia, untuk surat gugatan penggugat akan dibacakan oleh rekan kerja saya, yakni Saudara Haidar. Kepada Saudara Haidar, dipersilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, hal gugatan cerai dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gita Rohmatika, tanggal lahir 20 Januari 1993, pekerjaan wirausaha, alamat Komplek Perumahan Amrata Blok 10 nomor 10 Salatiga, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, nama Falahuddin Namjami, tanggal lahir 16 September 1993, pekerjaan dosen, alamat Kompleks Perumahan Amrata Blok 10 nomor 10 Salatiga, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun hal yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Sidomukti, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 511-161-2016 tanggal 12 November 2016, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975. 2. Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti. Hal ini dapat dibuktikan meminta kepada tergugat agar tergugat segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan. Namun demikian, tergugat bekerja dengan pulang sampai larut malam, bahkan sampai tidak pulang ke rumah karena adanya mutasi ke tempat kerja yang baru, tepatnya di Semarang, yang menyebabkan pihak tergugat tidak pulang-pulang. 4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan di antara penggugat dan tergugat masih terus terjadi. 5. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan atau nasihat sebagaimana penggugat uraikan pada butir 6 di atas semata-mata penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 6 tahun. 7. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman. Puncaknya sejak bulan Maret, penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat yang menjadi kediaman bersama. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan telah penggugat dibicarakan dengan tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing. 11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1911 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pihak dengan wanita sebagai suami istri. 2. Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi. Bahwa selain daripada itu, surat cerai penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara penggugat dan tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan. Pasal 22 ayat 1 gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Pasal 22 ayat 2 bahwa sebagai telah penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama suami sebagai suami istri. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muhammad Ova Lutfi kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 12 November 2016 sebagaimana ternyata dari kutipan akta perkawinan nomor 511/161/2016 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sidomukti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat. Saudari penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Baik Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baik, sidang dinyatakan tertutup. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat yang dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Senin 4 Juli 2022 pukul 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing 2 orang. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 692/PDDG/2022/PA Salatiga ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke.
Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Salatiga, Senin 4 Juli 2022, register perkara nomor 690-PDTG-2022-PA Salatiga segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690/PDTG/2020/PA Salatiga antara saudari Deta Rohmatika sebagai penggugat dan saudara Falahuddin Zamzami sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 dinyatakan terbuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pihak yang berkepentingan untuk maju dan memposisikan diri. Silakan para pihak untuk duduk. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Saya siap mengajukan jawaban Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum tergugat untuk bisa membacakan jawaban gugatan penggugat. Jawaban tergugat Salatiga 25 Juni 2022 perihal jawaban tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 690/PDTG/2022/PA Salatiga, Pengadilan Agama di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mahfiroh SI, pengacara dan penasihat hukum yang berkantor di Mahfiroh dan Partner Jalan Mawar nomor 31 Ambarawa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Falahuddin Zamzami, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan pegawai kantor, alamat Kompleks Perumahan Ananta, Blok 10 nomor 10 Salatiga. Dengan ini, perkenankan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama berdasarkan akta nikah nomor 33/2/2/2016. 3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama dan telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Salatiga pada tanggal 26 Mei 2019. 4. Bahwa benar sejak tahun 2020 akhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan. 5. Bahwa benar tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Demikian kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Mahfiroh SI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan merubahnya Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Tidak Yang Mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi jawab tersebut, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian.
Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, saya belum mempersiapkannya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf yang mulia, saya belum mempersiapkannya. Sidang dinyatakan tertutup untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 11 Juli 2022 jam 9 WIB dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690 /PDGG/2022 PA Salatiga ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Salatiga, Senin 11 Juli 2022, register perkara nomor 690/PDCG/2022 PA segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690/PDPG/2022 PA Salatiga antara saudari Deta Rohmatika sebagai penggugat dan saudara Fakhruddin Zamzami sebagai tergugat pada hari ini 4 Juli 2022 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pihak yang berkepentingan untuk maju dan memposisikan diri. Silakan para pihak untuk duduk. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia, dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat pagi saudara penggugat, saudara tergugat. Pagi yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Baik yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti serta 2 orang saksi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Ya yang mulia, saksi sudah ada dan sudah ada di bangku pengadilan. Sudah yang mulia. Saudari penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Iya yang mulia, saksi sudah hadir dan sudah menunggu di ruang pengadilan. Kepada para saksi untuk bisa maju ke depan. Kepada para saksi, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Untuk saksi pertama, nama saudari, umur saudari, alamat saudari, Komplek Perumahan Amata Blok 10 nomor 11 agama saudari, Agama Islam.
Apakah ada hubungan keluarga, semeda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Apakah saudari siap disumpah? Untuk saksi kedua, nama saudari, umur saudari, 23 tahun. alamat saudari, Komplek Perumahan Amarta, Blok 10, nomor 11 Salatiga. agama saudari, Islam yang mulia. apakah ada hubungan keluarga? Tetangga yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Untuk petugas rohaniawan bisa untuk mengambil sumpah di depan, dan para saksi silakan memposisikan diri. Pada para saksi silakan di depan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan dan keterangan yang sebenarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari dan tidak lari dari yang sebenarnya, yang sebenarnya, dan saya paham dan saya paham akibatnya jika jika memberikan kesaksian yang tidak benar. memberikan kesaksian yang tidak benar. Silahkan untuk kembali. Siap. Jawab dengan bersamaan. Kapan tergugat dan tergugat menikah? 12 November 2016. Apakah Deta dan Falah sudah dikaruniai anak? Sudah yang mulia. Silahkan hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan pada saksi penggugat. Terima kasih, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga. Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga Komplek Perumahan Amarta Blok 10 nomor 10 Salatiga. Apakah saudara saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya nikah, namun pada tahun akhir 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran. Berapa kali saudari melihat penggugat dan tergugat beradu mulut? Berulang kalinya yang mulia. Bagaimana saudari bisa melihat pertengkaran mulut itu? Saya pernah tinggal bersama mereka dari tahun 2018 hingga tahun 2021 kemarin. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Penyebabnya karena ada KDRT dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat menjadi pemabuk dan sering berjudi. Tahukah saudari bahwa penggugat telah pergi meninggal rumah tergugat? Tahu yang mulia, sejak tahun 2021 penggugat tidak lagi tinggal serumah karena antara tergugat dan penggugat sering bertengkar jika penggugat berada di rumah. Apakah penggugat dengan tergugat sekarang masih tinggal bersama satu rumah? Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021. Siapakah yang menghidupi rumah tangga penggugat dengan tergugat? Penggugat sendiri karena penggugat bekerja. Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga? Pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi hasilnya tetap nihil. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila lapangan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari siap untuk diperiksa lagi? Siap yang mulia. Terima kasih. Saudari saksi bisa meninggalkan ruangan sidang. Pada saksi tergugat, silakan maju ke tempat dan memposisikan diri. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Saya yang mulia.
Nama saudari. Aktivitas Umur saudari. 25 tahun. Alamat saudari. Komplek perumahan Amarta 10 dan 10 Salatiga. Agama saudari. Islam. Apakah ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dan saudari saksi untuk bisa memposisikan diri di depan. Saudari saksi, silahkan tirukan saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lari dan tidak lari dari yang sebenarnya, dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silahkan untuk kembali berposisi lagi. Kemudian untuk hakim anggota kedua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Sedia yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan mereka berdua yang mulia. Bagaimana bisa saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan mereka berdua karena rumah saya tetangga. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 November tahun 2016 yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dan tergugat sudah mempunyai 2 anak yang mulia. Apakah saudari saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rumahnya rukun, namun pada tahun 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Tahu yang mulia. Penyebabnya tergugat menjadi pemabuk dan penjudi. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap penggugat. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan terus-menerus terjadi pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudari saksi sudah menasihati penggugat dan dengan tergugat? Ya, saya sudah menasihati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Saudari saksi, apakah kesaksian yang saudari sampaikan tersebut sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat menerima dan saya tidak keberatan karena semua yang dikatakan oleh saksi tadi adalah benar yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya tidak keberatan dan saya menerimanya yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas memberikan saudari. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara penggugat, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama sidang atas perkara ini berlangsung? Iya, saya siap yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk memberi keputusan. Sidang diskors untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semuskors untuk musyawarah majelis pengadilan agama Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 69/PDKG/2022/PA Salatiga pada hari ini 11 Juli 2022 dinyatakan dicabut. Pada para penggugat dan tergugat, silakan untuk memasuki ruangan sidang.
Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudara memilih satu. Bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim, akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya. Dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana saudari penggugat? Kalau menurut saya, nanti saja yang mulia. Setelah penyusunan redaksi putusan ini selesai, baru dibacakan isi putusannya. Bagaimana saudara tergugat? Saya ikut sadar dengan penggugat yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Senin 18 Juli 2022 jam 9 WIB dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang hal berdata daftar cerai gugat nomor 690-PDD-2022 PA Salatiga ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Salatiga, Senin 18 Juli 2022. Register perkara nomor 690-PDTG-2022 Pengadilan Agama Salatiga segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690-PDD-2022 PA Salatiga antara saudari Dita Rohmatika sebagai penggugat dan saudara Fahudin Zamzami sebagai tergugat pada hari ini 18 Juli 2022 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari Dita Rohmatika sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Fahudin Zamzami sebagai tergugat beserta kuasanya silakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sangat sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Anda yang mewakili saudara tergugat? Ya, benar. Saudara pewakil, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, saudara penggugat dan wakilnya, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 690-PDD-2022 PA Salatiga. Pembacaan putusan akan dibacakan oleh hakim ketua. Saudari penggugat, apakah saudari siap untuk menerima putusan tersebut? Saudara tergugat, baik, akan saya bacakan tentang putusan. Putusan nomor 690-PDD-2022 PA Salatiga. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara berdasar pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh saudari Dita Rohmatika pada tanggal 24 Juni 2022 melawan tergugat atas nama saudara Fahudin Zamzami. Pengadilan agama tersebut setelah membacakan surat-surat dalam berkas perkara, setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi tentang hidup perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 23 Juni 2022 dengan register perkara nomor 690-PDD-2022 PA Salatiga. 1. Bahwa tanggal 23 Juni 2022 penggugat dengan tergugat melangsungkan
melayangkan surat gugatan kepada pengadilan. 2. Bahwa sewaktu menikah penggugat dan tergugat berstatus perawan dan perjaka. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumahnya bersamaan di Kompleks Perumahan Ahmad Blok 10 nomor 10 Salatiga. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. 2. Mengajukan gugatan penggugat yaitu cerai gugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp360.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 28/14/38 Hijriah oleh kami Muhammad Ofa SHIMH sebagai ketua majelis serta Hakim Anggota 1 Ibnu Hidayat SHIMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yaitu Ihsan Mimbarino SHIMH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan para pihak yang berkaitan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dengan tanpa hadirnya tergugat yang diwakilkan oleh saudara Haidar. Maka dari itu untuk ini kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata sebagai gugat register nomor 690/PDD/2022/3 Salatiga pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.